Shalom, selamat malam. Puji Tuhan pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali pada tanggal 6 Januari 2022, hari Kamis. Kemarin kita tidak ada live karena kita ada doa. Dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dahsyat yang akan memberkati kita lewat kesaksian pribadi beliau. Nah, kesaksian pada malam hari ini benar-benar akan memberkati, menguatkan iman orang percaya, dan puji Tuhan bisa menjangkau jiwa-jiwa baru. Sahabat-sahabat Miracle langsung dibagi di grup rohani dan di beranda-beranda sahabat Miracle. Karena malam hari ini kita akan menyaksikan dahsyatnya Tuhan Yesus ya. Bagaimana Bapak Dwi, istri, kelima anaknya, dan anak mantunya. Semuanya ikut Tuhan Yesus. Luar biasa ya, luar biasa. Kita akan menyaksikan luar biasa kesaksian pada malam hari ini. Baik, mari kita sambut dengan sukacita tamu kita pada malam hari ini, Bapak Dwi Prasetya. Shalom, selamat malam Pak Dwi. Salam Bapak, selamat Iya, malam. iya, suaranya nanti bisa dekat lagi ke mic Pak ya. Oke, Iya. seperti biasanya Pak kita akan buka dengan doa. Dan saya undang Pak kita berdoa bersama-sama ya sebelum kita memulai kesaksian pribadi. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur, kami sangat berterima kasih kami bisa dipertemukan kembali di Miracle TV, di Sharing Your Testimony, program kesaksian pribadi. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa, kami diurapi dengan Roh Kudus, terutama pesaksi kami Bapak Dwi, agar beliau dapat bersaksi seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan, segala perangkat yang kami gunakan, baik itu komputer, handphone, semuanya berjalan dengan baik, termasuk koneksi internet. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Amin. satu firman Tuhan Pak ya sebagai pembuka. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wow, luar biasa ya. Ini perkataan Yesus ya. Puji Tuhan. Dan sebagaimana biasanya, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat Miracle ya yang menyaksikan pada malam hari ini bahwa tujuan Miracle TV adalah memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2. Benar, agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle yang ingin berkomentar, berkomentarlah dengan dewasa, dengan berhikmat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan info bagi sahabat-sahabat Miracle yang mau bersaksi, silakan mengisi form kesaksian pribadi. Nama lengkapnya, jenis kelamin, apakah sudah percaya Tuhan Yesus sebelumnya, tanggal lahir, dan lain-lain sebagainya. Form ini bisa didapat di kolom komentar ya, atau di kolom deskripsi. Ada link di situ, tinggal diklik dan akan diarahkan ke Google Form. Baik, Bapak Dwi Prasetya ya. Minta maaf, saya mungkin salah ucap ini ya. Prasetyo Pak ya. Prasetyo Bapak. Oke, Bapak Dwi Prasetyo. Prasetyo. Nah, Iya. kita ingin mendengar Pak ya, pada malam hari ini kesaksian yang dahsyat dari Bapak. Bagaimana Bapak dulunya orang tidak mengenal sama sekali Tuhan Yesus, sampai Bapak dan satu keluarga Bapak akhirnya mengikuti Tuhan Yesus. Waktu kami berikan kepada Bapak untuk bersaksi dari awal. Silakan Pak. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya Dwi Prasetyo, 48 tahun. Saya tinggal di Semarang. Background saya dulu saya Muslim. Saya bersekolah SD sampai SMP Muhammadiyah. Kebetulan istri saya sama punya 5 anak.
Puji Tuhan, Tuhan kasih saya istri yang istimewa. Istimewanya begini, istri saya itu namanya seperti nubuatan buat saya, gitu. Namanya Kristiani. Kristiani. Padahal aslinya bukan Kristiani, itu karena salah tulis. Itu dari bapaknya kan sampai tua, sampai nikah 3 kali nggak punya anak, terus nikah ketiga itu dapat mimpi. Nah, sebenarnya namanya keris Yoni. Keris itu pusaka, Yoni itu mimpi. Bapaknya merasa mimpi dapat pusaka itulah. Paginya dapat anak dari seseorang, yaitu istri saya. Nanti mungkin istri saya bisa bersaksi di lain waktu. Saya akan bersaksi bagaimana Tuhan Yesus berkarya dalam hidup saya, istri saya, dan anak-anak saya. Kejadiannya dimulai tahun 2008. Waktu itu karena suatu hal saya harus meninggalkan rumah saya yang di Semarang. Karena daripada ngontrak-ngontrak saya bingung, ada rumah peninggalan dari nenek saya di Sukoharjo, di sebuah desa yang paling pinggir di Sukoharjo. Saya tinggal di sana. Saya berangkat sama anak, istri, naik bis sampai sana, cuman tinggal uang 300 waktu itu. Karena tidak ada pekerjaan apapun di sana, uang 300 itu buat modal untuk makan secukupnya. Nah, untuk menghibur, istilahnya buat hiburan, karena di desa enggak ada TV, enggak ada listrik pun masih nyalur tetangga gitu. Itu saya buat beli radio, Pak. Radio itu sering saya gunakan untuk nyetel itu pengajian, karena saya paling senang dengar pengajian gitu. Ya nggak tahu, entah nggak ada yang kebetulan buat Tuhan. Saya itu channel radio yang pengajian itu sebelahnya itu channel radio Kristen terbesar di Solo. Nah, saya juga nggak tahu kalau pas nyari pengajian itu kebablasan gitu, kebablasan, terus kadang lagunya kok enak. Saya pertama kali nggak begitu nggak begitu nyangka gitu. Terus setiap pengajiannya habis, tak geser ke itu, ke lagu itu, pujian-pujian itu. Saya nggak tahu, setiap denger lagu pujian itu lemes tubuh saya itu lemes, nggak bisa apa-apa. Ini apa, saya selama ini belum pernah merasakan yang seperti itu. Jadi tubuh ini kayak hilang semua tulangnya gitu. Setiap dengar itu. Pelan saya penasaran, terus semakin lama saya seneng. Jadi yang channel tadinya ke pengajian itu tak panteng ke yang radio Kristen itu, radio El Sade. Itu saya style itu terus tiap hari saya dengarkan. Pulang kerja kok gini, kebetulan puji Tuhan dapat pekerjaan waktu itu, saya bekerja di Jogja di pengisian ATM. Saya semakin penasaran, di jalan saya setiap ada toko rohani, toko-toko yang jual pernak-pernik rohani, saya pengen mampir, tapi kok masih takut waktu itu. Saya beli, Pak, beli Alkitab. Karena saya penasaran, saya beli Alkitab. Saya beli Alkitab, saya baca itu, saya seperti membaca cerita biasa, komik-komik biasa gitu. Selama 6 bulan itu saya masih baca, saya merasakan masih biasa gitu. Cuman ada yang berubah pada saya, yaitu terutama temperamen. Karena saya pekerjaannya sopir, di jalan kan biasa keras,
dan tidak mau kalah gitu. Yang agak berubah itu baca itu kok saya ada yang berubah pada saya gitu. Terus saya sembunyi-sembunyi baca Alkitab itu, saya baca sampai kurang lebihnya 5 tahun saya baca itu, dari kitab Kejadian sampai Wahyu saya ulang itu selama 5 tahun itu. Tak ulang-ulang terus sampai 5 kali. Prosesnya saya membaca Alkitab itu, saya nggak tahu ada yang aneh di Alkitab itu. Pertama saya menganggap Alkitab itu seperti barang biasa gitu. Tapi anehnya gini, saya merasakan setelah 1 tahun lebih saya baca itu, Alkitab seperti berbicara pada saya. Jadi apa yang saya alami di kehidupan nyata ini, saya kembalikan ke Alkitab, kok istilahnya ada korelasinya, gathuk gitu, bahasa Jawanya gathuk. Kok gini ya, kok sepertinya Alkitab itu mendikte saya gitu. Waktu itu saya juga ada perasaan jengkel gitu, mosok Alkitab sempat saya hentikan. Dalam proses 5 tahun itu saya hentikan. Beberapa bulan gitu. Tubuh saya itu aneh lagi. Ada kayak, bukan sakit ya, kayak ada yang menggerak-gerakkan gitu. Nah, menggerak-gerakkan untuk membaca Alkitab itu. Membaca itu saya baca terus, kembali saya balik ke Alkitab lagi, saya baca terus Tuhan seperti menjamah saya. Jadi saya dikasih tahu secara nyata tentang kasih Tuhan, tentang kita harus saling mengasihi gitu. Kebetulan saya itu hidup di lingkungan yang taat gitu. Paman-paman saya, bule saya itu orang taat gitu. Nah, waktu itu kehidupannya seperti enggak, saya jadi berubah. Tadinya saya kan masih sholat, masih melaksanakan ibadah yang biasa saya kerjakan 5 kali sehari itu, saya berubah jadi males-malesan. Jadi males-malesan, cuman maunya baca Alkitab, kerja. Bahkan kerja pun baca Alkitab. Saya bawa di mobil, di manapun saya bawa. Seperti kayak kalau orang Jawa itu bawa keris gitu loh. Kemana-mana itu saya berubah, menganggap Alkitab yang tadinya saya anggap benda biasa itu kayak pusaka gitu. Kayak pusaka buat saya gitu. Selalu mendampingi saya kemanapun. Nah itu perubahan saya ini tadi ternyata dibaca oleh lingkungan. Lingkungan terutama famili saya, Pak Le, Bule, Pak D itu bergejolak. Kenapa sekarang kok enggak taat, enggak patuh. Saya waktu itu ngomong, saya sebenarnya gini, saya saya bukan muslim. Loh, bukan muslim gimana, kamu selama ini melaksanakan ibadah 5 kali. Kok sekarang tiba-tiba enggak melaksanakan? Bukan gitu, saya kan ke gereja. Padahal waktu itu saya belum ke gereja sama sekali. Jadi baca Alkitab 5 tahun itu saya masih 3 tahun pertama masih ibadah 5 kali sehari. Tapi masih juga baca Alkitab itu. Saya kadang-kadang juga lucu gitu. Saya ini kok, tapi kok membaca Alkitab gitu. Nah, di tahun keempat saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa saya istilahnya harus mengikut ajaran ini. Tapi pikiran saya nggak mau karena gini, selain lingkungan, background istri saya itu kan, istri saya lahir di kota santri di sebelah barat
kota Semarang, kota santri sana. Istri saya sendiri kan bingung juga karena saya selama membaca Alkitab itu sembunyi-sembunyi, istri saya enggak tahu, bahkan anak-anak juga enggak tahu. Taunya kan cerita komik gitu kan, saya bungkus Alkitab itu pakai sampul yang enggak kelihatan gitu. Sering sendiri-sendiri membaca gitu. Nah, Tuhan menyatakan sebuah mujizatnya ke saya waktu tahun keempat saya baca Alkitab. Waktu itu saya pulang kerja dari Jogja, dari Babarsari, itu lewat Prambanan ke kanan. Yang di situ kan jalannya gelap, terus waktu itu hujan tapi nggak deres, cuman rintik-rintik gitulah. Pikir saya karena wah nanti daripada basah semua, saya berhenti dulu di istirahat di istilahnya angkringan gitu. Angkringan itu saya sambil ngobrol sama bakule gitu kan, udah jam 12:30 Mas, saya pamit. Nah, saya udah biasa jajan situ kan, saya pamit. Jam 12:30 saya jalan baru kira-kira sekitar 2-3 kilo. Saya itu kayak tidur gitu, naik motor tapi kayak tidur. Jadi kayak tidur, terus saya digendong sama orang bajunya putih-putih. Nah, saya bingung ada apa ini. Ya bingung tuh. Saya digendong ke pinggir gitu. Ke pinggir. Setelah itu saya dibangunkan. Saya bangun, enggak ada apa-apa. Tapi kepala saya itu bocor gitu. Keluar darah itu. Ternyata saya kecelakaan ternyata. Yang anehnya kejadian itu kan di tengah jalan. Saya digendong ke pinggir, motor saya masih di tengah jalan waktu itu. Jadi saya dipinggirkan gitu. Itu saya masih belum begitu menyangka kejadian itu apa gitu. Terus tapi di jalan ya itu Tuhan semakin menunjukkan itu. Saya minta tolong orang, pada takut semua. Minta tolong orang lagi, pada takut semua. Terus ada satu konter yang buka itu, saya minta ditolong. Kok saya ditolong ya? Kok tadi nggak ada yang nolong? Saya kan darah keluar terus, Pak, ini harus dijahit. Kalau nggak dijahit keluar terus. Dikasih obat apa itu kayak betadin sama apa cairan gitu kan, sobek gitu. Terus saya nanya, loh Bapak kok mau nolong saya? Tadi saya minta tolong, udah beberapa orang nggak ada yang nolong. Enggak, kita kan sama-sama hidup Pak, harus saling tolong menolong. Setelah saya lihat-lihat ternyata di konter itu ada salib. Nah, itu saya seperti di kalau bahasa Jawa diwelehke gitu. Tadi kamu minta tolong ke orang-orang nggak ditolong. Sekarang ini ada orang yang baik sama kamu. Orangnya itu bagian dari saya gitu. Seperti ada yang ngomong ke saya gitu, seperti itu. Saya habis ditolong itu saya nekat pulang sampai ke rumah kira-kira 17-an kilo lagi. Sampai ke puskesmas saya dijahit, pulang ke rumah sempat kayak penyakit apa ya, vertigo kayak gitu. Jadi nggak bisa tidur sama berhari-hari, nggak bisa tidur, nggak bisa, ya itu nggak bisa, kayak ada yang ngomong terus ke saya, kayak ada yang bisik-bisiki saya terus. Nah, tiap hari gitu saya seolah-olah kayak mengganggu aktivitas saya bekerja. Terus jadi tiap hari saya ada yang bisiki, kerja gitu ya kamu harus gini, kayak ada yang ngutbahi gitu loh. Nah, saya bingung ini apa gitu.
Saya masih nggak percaya, saya masih nekat, saya masih melawan, otak saya masih melawan kata-kata itu. Kejadian kedua, saya sekitar jam 4 pagi berangkat kerja bawa truk. Itu saya, ya karena kerja kami kan kejar target. Istilahnya siapa yang cepat rezekinya banyak gitu lah. Driver-driver kan balapan istilahnya waktu itu kan. Saya berangkat jam 4 pagi untuk berangkat ke Madiun. Di perempatan Colomadu itu, setelah perempatan saya gas kecepatan kurang lebih 90. Tahu-tahu depan saya ada orang belok kanan. Saya nggak sempat ngerem, nabrak. Nah, di sini Tuhan menyatakan lagi di sini saya dipaksa secara batin saya gitu. Ini kalau dua orang ini yang saya tabrak, saya tinggal pun nggak ada yang tahu karena jam 4 pagi masih sepi dan tidak ada orang sama sekali. Di armada saya, di truk saya itu enggak ada apa penyok gitu, enggak ada. Cuman ada darah sedikit. Saya cuci bisa. Otak saya ngomong gitu, tinggal aja. Tapi orang yang tadi nolong saya di Bayat waktu saya jatuh tadi, yang sering ngomong ke saya itu ngomong bawa ke rumah sakit. Saya nanti kalau dibawa ke rumah sakit, kamu berurusan dengan polisi. Otak saya ngomong gitu. Tetap bawa ke rumah sakit. Akhirnya saya kalahkan pikiran saya. Saya bawa ke rumah sakit. Di Kartosuro sana, di rumah sakit. Dokternya juga nggak mau menerima pertama. Lu kok bawa korban kecelakaan, nggak ada polisi, nggak bisa. Nanti harus ada polisi, harus ada pernyataan dari polisi bahwa ini korban kecelakaan. Waktu itu ternyata karena saya manut sama yang bisiki saya tadi, saya ditolong. Ternyata orangnya langsung diproses, polisi datang dengan baik-baik. Saya dibawa ke kantor polisi, tapi saya tidak dimasukkan ke dalam sel. Harusnya dimasukkan ke dalam sel, tapi saya tidak dimasukkan ke dalam sel. Saya suruh standby, istilahnya standby di situ. Lah saya bingung sama polisi, berapa lama Pak? Ya sampai korbannya sadar, korbannya bisa beri kesaksian. Waduh, saya punya anak istri, saya ngomong sama Pak polisi. Ternyata ada kebijakan dari Kanit Lakanya. Saya masih ingat Bapak itu baik banget. Saya bisa boleh pulang lah. Boleh pulang di perjalanan itu. Saya lagi-lagi itu seperti dikhotbahi. Bagaimana? Masih kurang. Wah, saya secara otak memang berat dalam arti yaitu karena saya gimana kalau orang Jawa ngomong masih doyan nasi itu. Masih doyan nasi kan waktu itu hidup di jalan lah seperti itu. Saya harus cari nafkah di jalan. Sampai urusan di rumah sakit saya harusnya saya itu membayar waktu itu 98 juta. Lu dari mana? Birokrasi perusahaan itu aneh-aneh. Yang pengurus A minta uang 5 juta, yang pengurus B minta uang 25 juta. Ini saya ngetes sama tadi yang sering bisiki saya. Udah gini aja. Kalau memang benar-benar sampean itu mau menolong saya dunia sampai akhirat, kalau bahasa saya dulu, itu tolong saya ini. Saya harus mengeluarkan uang 98 juta. Saya diem,
Saya suruh ngadep sama koordinatornya di perusahaan, tetap harus keluar uang. Nah, nggak tahu saya ada yang bisiki tadi ngomong, kamu harus ketemu brand manager, jangan manager, brand manager. Loh, nggak berani Pak, itu di atasnya manager. Saya ngomong sama itu, nggak berani. Kamu harus berani. Saya ketemu brand manager langsung diizinkan, nggak tahu itu kuasa apa. Saya sampai aneh, diizinkan. Di sana saya ngobrol, ngomong apa adanya, Pak, saya itu kerja di sini ibarat kata 24 jam tidak ada istirahat. Kejadiannya seperti ini karena saya lelah, mungkin jam 3 pagi dan bapaknya itu nggak kasih sen, langsung ada kejadian seperti ini. Puji Tuhan, ditolong. Ditolong, saya waktu itu hanya suruh mengeluarkan uang 350.000 dari 98 juta, saya harus mengeluarkan uang 350.000 atau 250.000 waktu itu buat apa istilahnya administrasi. Wah, itu saya langsung saya jatuhkan pikiran saya. 2015 akhir Desember saya beranikan pergi ke gereja. Pertama kali saya ke gereja di tempatnya GKMI, gereja GKMI waktu itu di Teluan Sukoharjo sana di kota. Saya jatuhkan pikiran saya harus ke gereja. Sampai gereja bingung saya juga. Karena waktu itu kan dari rumah ke gereja itu ibarat perjalanan sekitar kurang lebih 40 sampai 45 kilo. Kalau saya berangkat pagi, hari Minggu kan tidak ada angkutan kota itu. Angkota itu tidak ada. Nah, saya berangkat Sabtu sore. Saya nginep di pom bensin. Karena saya nginep, saya kan bawa tas ransel, bawa itu. Ya, paginya saya sampai gereja, saya ketemu itu security. Pak, saya mau ketemu Pak Gembala. Dari mana? Karena saya waktu itu penampilan masih ini panjang, masih seperti itu. Saya minder juga saya. Waktu itu jadi enggak itu. Saya beranikan karena pikiran saya sudah dikalahkan. Pikiran saya sudah dikalahkan dengan adanya kejadian-kejadian itu. Saya ke gereja, saya ketemu Pak Gembala. Tapi waktu itu jarak jauh karena Bapak Gembala masih takut, istilahnya asing gitu, masih asing. Saya diminta KTP, saya kasih KTP, malah dikira KTP palsu. Ini kok KTP kok seumur hidup? KTP kok seumur hidup ya? Waktu itu kan saya karena berusaha tertib administrasi. Jadi waktu perubahan itu saya duluan ngurus dulu gitu supaya enggak ada apa-apa, karena pengalaman yang di desa itu kalau administrasinya enggak jelas ya itu seperti ngeri itu. Nah, saya beranikan, saya ngomong Pak Gembala ngomong gitu, wah, seolah-olah enggak percaya. Itu sistem baru Pak, sekarang kan KTP itu seumur hidup gitu. Terus enggak tahu tanya siapa Pak Gembala, percaya saya diperbolehkan masuk. Itu pun saya didampingi seseorang yang tubuhnya gede. Jadi saya ya agak wah gimana gitu. Ternyata habis ibadah, Ibu Gembala yang duluan, kan mungkin kan wanita hatinya lebih lembut, itu menyapa saya dan bertanya-tanya, terus ngobrol, ya itu akhirnya saya mau masuk Kristen Pak. Desember saya masuk Kristen, saya ke gereja, saya bukan istilahnya itu kan udah masuk gereja berarti otomatis Tuhan bantu saya. Ternyata secara kejadian
di luar itu masih, jadi tidak, saya ke gereja tiap minggu, saya istilahnya kalau bahasa Jawanya direwangi gitu. Ya untuk Tuhan nggak direwangi karena pikiran saya udah kalah dari itu tadi. Itu omongan yang membisiki saya itu. Jadi kalau berangkat ke gereja itu jalan kaki, Pak. Saya 45 kilo. Kadang kalau ada itu truk sampah, nah itu saya numpang. Sampai bapak truk sampahnya itu hafal, turun gereja ya, ya gitu. Itu kejadian yang buat saya secara pikiran memang menyedihkan, tapi secara perasaan atau roh saya itu seneng. Bukannya jadi baik, lingkungan semakin bergejolak. Nah itu ini kembali ke rumah di lingkungan itu semakin semakin nggak karuan, semakin tahu, semakin oh ternyata seperti ini. Bahkan anak istrimu pun sekarang sudah tidak taat 5 waktu. Saya di apa ya, bukan di sidang sama tokoh desa itu, di antaranya Bapak Mudin. Waktu itu saya diarak lah. Ya, nyatanya memang diarak, dibawa ke kantor kecamatan. Saya disidang. Waktu itu Bapak Camat ya berusaha untuk bijak, mungkin karena saya punya argumen bahwa di negara kita ini kan ada 5 agama. Nah, saya memilih salah satu kan enggak masalah. Nah, mungkin dari argumen itu Bapak Camat berusaha untuk bijak, yaitu saya istilahnya dimohon ya kasarnya keluar dari desa situ supaya enggak terjadi gejolak gitu. Ya saya akhirnya ya kembali ke yang bisiki saya tadi, karena selama kejadian peristiwa demi peristiwa itu yang menolong saya kamu. Sekarang ini saya seperti ini. Bagaimana? Waktu itu saya nekat istilahnya keluar dari situ. Keluar, saya kos 1 kamar kecil gitu di kotanya, di dekat gereja lah. Kalau ke gereja paling jalan 700 meter gitu, puji Tuhan ya. Gerejanya Pak Gembala juga tahu kondisi saya gitu. Pak Gembala tergerak menolong saya. Terus banyak saya sampaikan, mungkin Bapak Gembala Budi melihat saya belum bisa membalas, bahkan mungkin tidak bisa membalas kebaikan Bapak ke saya. Kesabaran Bapak mendidik saya. Setelah saya pindah kos-kosan itu, saya lebih dekat ke gereja. Saya tidak pernah istilahnya ngajak istri, ayo ke gereja, ayo nak ke gereja nak. Saya tidak, karena saya dapat istilahnya masukan dari Bapak Gembala itu dalam bahasa waktu itu Bapak ngomong pakai bahasa Jawa. Jadi wong Kristen ki ojo ngristenke, tapi kowe jadi wong Kristen sing ngristeni. Kalau bahasa Indonesia gini, jadi orang Kristen jangan mengkristenkan, tapi jadilah kamu orang Kristen. Itu pasti orang melihat, pasti orang menilai. Kamu nggak usah ngristenke, kamu nanti orang-orang
itu saya pegang, bahkan saya berlakukan ke anak istri. Saya nggak pernah, ayo dek ke gereja, ayo dek, nggak pernah. Nggak tahu setelah beberapa bulan, saya ngekos itu, istri saya kok tergerak. Saya juga nggak tahu, istri saya, Pak pengen ke gereja. Pertama dia agak-agak gengsi itu, gengsinya ya itu, Pak nggak pernah dulan-dulan, Bu, diajak dulan, ya dulan kemana? Paling saya main ya ke gereja gitu. Ya udah ke gereja. Saya sebenarnya tahu istri saya itu pengen tahu gitu, pengen tahu gereja itu seperti apa. Ya akhirnya ya itu, tapi saya nggak maksa kamu loh ke gereja, masih istilahnya kalau bahasa oglangan itu, kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ikut gitu. Tapi saya tetap hari Minggu, hari Rabu ada itu apa PA, membahas Alkitab itu saya selalu mengikuti, saya ikuti. Yang nuntun saya itu memberitahu ke saya bahwa Alkitab itu bukan sembarangan, bukan bukan itu saya, firman Tuhan itu hidup benar. Jadi Alkitab itu hidup. Mulai itu Pak, saya takut. Bahkan saya menaruh Alkitab itu sampai saya terus terang sama istri, udah saya terus terang aja Bu, ini gini, saya nggak akan sembunyi-sembunyikan lagi. Tolong ini jangan digeser, jangan dipindah, gitu. Ya, itu terus akhirnya seperti ya itu dirubahkan, satu rumah dirubahkan, istilahnya kan malam-malam saya tanya istri saya, loh Bu, kok kamu sekarang mau gini-gini, ya nggak tahu Pak, kok Bapak sekarang berubah, nggak kayak dulu gini-gini. Dulu sering marah, sering ke anak-anak. Saya kalau marah dulu nggak kontrol Pak. Jadi apa yang saya pegang ya itu pasti saya pukulkan, pasti dulu pasti saya pukulkan. Sama istri saya, memang saya banyak dosa itu. Saya kalau mengingat yang itu, saya itu malu banget. Ya banyak dosa, saya banyak berbuat salah gitu. Nah, itu masih kurang, istilahnya saya masih diberi lagi bukti. Anak saya yang paling gede itu kan udah lulus bekerja, terus tiba-tiba minta, ya daripada sama laki-laki kesana kemari goncengan kan dilihat orang nggak enak, nikah sama ya Muslim berseberangan. Ya udahlah, enggak apa-apa. Kalau Tuhan berkehendak pasti nanti ada jalan. Nah, itulah akhirnya ya itu nikah secara gereja gitu, nikah. Dia mau karena itu, ya udah. Terus anak saya pengen tinggal sendiri, pengen mandiri. Waktu itu saya udah bisa kontrak satu rumah gitu. Anak saya pengen mandiri sendiri lah. Itu kejadiannya jam 2 malam. Jam 2 malam itu ada yang totok-totok rumah. Bapak, Ibu. Saya bilang istri saya, itu siapa ya Bu ya? Ternyata setelah dibuka anak saya yang cewek tadi. Ada apa no? Mas Sigit, anak suaminya itu sudah 3 hari nggak pulang, sudah 4 hari nggak pulang. Loh, lah kemana? Masa nggak izin? Ya izin, tapi izin kerja berangkat jam 4 pagi. Jam 4 pagi berangkat, tapi kok nggak pulang, udah 4 hari ini. Saya tanya teman-teman nggak ada yang tahu. Saya tanya temennya kerja juga nggak tahu.
Katanya pas hari berangkat itu nggak sampai ke kerjaan. Nah, saya waktu itu kebetulan ada libur, saya muter kota, saya cari bahkan sampai ke kota sebelah, sampai ke Solo, saya cari terutama kantor polisi ya, karena kan biasanya polisi kan menerima laporan kehilangan atau laporan ada orang hilang gitu. Saya tanya-tanya, wah sudah berapa, ada beberapa polsek yang saya tanya. Ketemu di satu polsek. Nah, di situ, oh ada yang namanya si A. Loh, itu anaknya umur segini Pak. Iya benar, umur segini. Ciri-cirinya begini. Iya, seperti itu Pak. Bapak polisi ngomong gitu. Loh, sebentar Pak. Saya mau tanya, anak ini bisa di sini karena apa Pak? Karena gini, menurut cerita istrinya, anak ini berangkat kerja jam 4 pagi. Sampai 4 hari ini enggak pulang. Oh gini Pak, anak ini dibawa ke sini atas tuduhan pencurian. Jadi ceritanya gini, setelah saya ketemu anaknya, saya tanya, gimana ceritanya? Jam 4 pagi berangkat, dia nerima telepon dari temennya, berhenti di depan rumah orang gitu. Tapi orang itu kayak kaget gitu, ya, kaget atau nggak tahu apa, dia teriak maling. Nah, jadi anak itu sempat dimasah, bahkan ini di kelopak mata yang dalam ini keluar darah. Nah, saya kembali ke Pak Polisi tadi, saya ngomong, gimana Pak supaya anak ini bisa keluar, karena tidak mungkin anak saya berbuat seperti itu, menantu saya. Dia orangnya baik, pendiam. Oh, kita nunggu istilahnya dari yang melaporkan ini nanti gimana, istilahnya benar apa enggak gitu. Oh, nggak bisa diambil ya Pak. Ya bisa, tapi ya istilahnya ada syarat-syarat tertentu lah yang akhirnya ya ke uang. Nah, padahal waktu itu kan ya belum begitu baik perekonomiannya. Waktu itu saya harus bayar anak itu 5 juta gitu. Nebus motornya 2 juta motor anak itu. Nah, tapi saya kan nggak punya. Nah, saya bingung. Boleh nggak saya ketemu anak saya? Boleh Pak. Tapi nanti Pak saya tak pulang dulu. Saya pulang sampai rumah itu saya sebenarnya sudah males dan takut. Saya itu setua sampai berhubungan dengan apalagi kriminal, saya sangat takut gitu. Wong tadi nabrak orang aja saya yang di Colomadu itu sampai Pak polisinya kasihan sama saya, terus saya disuruh di luar aja itu. Nah itu sampai rumah saya di dalam kamar berdoa, Tuhan kok apa istilahnya peristiwa ini kok nggak berhenti gitu, kok ada terus gitu. Maksudnya saya jatuhkan pikiran saya percaya, tapi kok ini masih ada seperti ini gitu. Terus tangan saya gemetar, terus apa kayak orang kesetrum, nah kayak orang kesetrum gitu. Saya ngomong ke istri, Bu, tolong bikinin makanan di rantang. Ini tadi maaf saya belum cerita sama anak istri bahwa saya ketemu anak saya di polsek ini. Jadi nggak tahu, anak istri saya belum tahu kalau si Tole ini di polsek. Loh, makanan di rantang buat apa Pak? Ya udah pokoknya kamu makanan di rantang taruh di tas dan tolong di itu Alkitab Bu. Alkitab saya tolong ditaruh di dalam situ. Oh ya, saya jam 11:30 berangkat ke tempat itu, ke polsek itu. Ketemu Pak polisi, Pak saya mau ketemu anak saya.
Saya mau ngomong, saya mau tahu kejadiannya seperti apa. Oh iya boleh. Saya ditemukan tapi tidak bisa di luar seperti orang berkunjung biasa, nggak bisa. Jadi cuman ya ini seumur hidup saya tahu penjara ya ini ketika mantu saya ini. Nah, dia ngobrol di apa teralis itu, di balik teralis besi itu. Dia ngobrol, dia ngomong begitu ketemu saya dia langsung nyium kaki saya dari dalam. Pak, saya minta maaf, Pak, saya nggak berbuat gini, Pak. Saya enggak tahu kamu berbuat enggak, tapi kamu di dalam sini. Terus dia ceritanya gini Pak, gini-gini yang seperti tadi dia berhenti di depan pintu orang, nerima telepon. Ternyata kan kemungkinan itu sebelum dia ada yang ke situ dulu ngambil burung. Yang hilang itu burung kenari atau apa yang hilang itu. Nah, mungkin habis orang yang ngambil itu, anak saya ini pas berhenti di situ, jadi ya akhirnya tertuduh, tersangka itu. Nah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya sama anak saya cuma ngomong, Le, saya sudah tahu semua. Saya sudah ngomong sama Bapak polisi bahwa kamu belum bisa keluar kecuali satu ada itu, kedua dari pihak yang melaporkan itu berdamai. Nah, akhirnya saya, ya gimana Pak, pokoknya saya supaya keluar dari sini gimana? Saya udah kangen anak sama istri, 4 hari nggak ketemu, 5 hari berarti kalau dari kejadian itu 5 hari. Ya udah gini, kamu makan dulu, ini rantang dari ibu dimakan. Sama saya punya satu ini, meskipun kamu bukan Kristen, meskipun kamu tidak ikut Bapak, tolong baca 1 ayat saja. Tiap kamu mau tidur dibaca 1 ayat saja. Yang bagian mana? Oh, terserah kamu. Kamu buka yang mana itu yang dibaca. Saya tidak bisa nebus kamu, tapi mungkin saya waktu itu masih nggak percaya karena otak saya masih jalan. Mungkin Tuhan saya menolong kamu, Le. Saya pulang sampai rumah. Saya baru cerita sama anak istri. Kalau kamu pengen tahu posisi suamimu sekarang di polsek, terus gini cerita, saya ceritakan semua. Saya nggak bisa ngomong apa-apa Bu, sama istri saya ngomong gitu. Tiba-tiba mulut saya ini bicara Pak, nggak tahu refleks atau apa. Kalau memang Tuhanku itu yang sering nolong aku itu hebat. Hari ini juga dia pulang ke rumah. Saya enggak bisa kalau uang enggak bisa mengeluarkan uang segitu, enggak bisa. Jam 2:30 saya mandi. Di luar itu ada teriak-teriak. Istri saya teriak-teriak. Pak, Role pulang. Role sopo? Role siapa? Ternyata suami anak saya.
diantarkan beberapa Pak polisi ke rumah. Di situ saya dijatuhkan lagi. Saya dijatuhkan lagi pikiran saya semakin takut dengan Alkitab itu, takut dengan Tuhan. Saya ngomong anak saya, yang keluarga kamu bukan Bapak. Kamu jangan berterima kasih sama saya. Kamu berterima kasih sama Tuhan, Tuhan saya, Tuhan Yesus. Bahkan kamu belum sempat baca Alkitab. Saya ngomongnya nanti malam kamu baca, sebelum tidur baca. Kamu belum sempat baca, kamu sudah ditolong. Terus kamu gimana? Aku nggak akan mengajak kamu ayo ke gereja. Enggak. Kamu gimana? Hari Minggu berikutnya ternyata anak itu mau ke gereja, puji Tuhan. Saya sekeluarga senang bisa berangkat ke gereja bersama-sama. Tapi saya masih kotor. Saya masih kotor karena waktu itu saya masih bekerja di jalan. Di jalan itu banyak kotoran. Ya sistem yang mengharuskan, contohnya kayak ya korupsi lah. Korupsi itu sudah kayak dikoordinir gitu di perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Nanti bensin segini dihitung segini gitu. Saya jadi seperti itu jadi nggak senang, nggak tahu gimana. Saya pengen nggak kerja di jalan Tuhan, tapi saya harus kerja. Ya saya jalani, saya kerja. Puji Tuhan anak-anak saya udah ke gereja semua, dan puji Tuhan semua anak saya ini diberkati Tuhan dengan kemampuan berpikir atau cerdas. Anaknya cerdas semua. Sekolah ranking terus, dapat beasiswa terus, mengurangi beban hidup. SPP ada yang istilahnya ada beasiswa itu. Ya benar-benar diberkati Tuhan, benar-benar ditolong Tuhan. Saya masih ingin bersihkan tuh pikiran, kelakuan saya. Ternyata prosesnya tidak mudah ikut Tuhan, tidak mudah. Kalau ada yang ngomong ikut Tuhan, dibaptis, terus ke gereja nanti masuk surga gitu. Waduh. Tidak semudah itu. Banyak saya teman-teman, ya istilahnya teman sharing, saya sering ngobrol, enggak apa-apa, bro, hidup kita sudah dijamin gini. Sudah dijamin Tuhan, nanti kita bertobat. Aduh, saya nggak bisa. Waktu itu nggak tahu. Jadi hidup saya itu berubah gratis, berubah total. Yang nggak tahu saya, yang tadinya berani jadi cengeng, yang tadinya ya itu pokoknya perbuatan duniawi ini sudah pernah saya lakukan semua itu. Terus Pak Gembala juga sering ngomong ke saya, kamu itu memang dipilih Tuhan.
Saya juga ngomong Pak Gembala, Pak saya ini wah banyak dosa. Dosa di dunia ini ada beberapa dosa itu sudah pernah saya lakukan semua. Semua. Nggak ada yang belum. Semua pernah saya lakukan. Tapi kenapa saya itu yang bertentangan dengan kadang pikiran dan perasaan saya, yaitu kok saya seperti ini, diubahkan. Meskipun kadang yaitu manut, termasuk kepindahan saya ke Semarang 5 tahun yang lalu itu kan, itu jam 2 malam saya berdoa di luar kontrakan itu, kok jam berapa, jam 12 itu. Kamu malam ini harus ke Semarang. Saya mau ngeyel lagi takut, tapi kalau nggak ngeyel jam 2 malam loh, jam 2 malam. Saya bingung transport, bingung naik apa. Jam 2 malam, akhirnya saya ngomong ke istri, Bu, ini gini, kamu siap nggak? Ternyata istri saya juga istilahnya sudah dukung saya. Ya sudah Pak, kalau memang harus begitu, ya sudah. Akhirnya yaitu jam 2 malam saya nekat ke Semarang untuk pulang ke sini. Tuh pulang ke sini saya bingung, saya mau bergereja di mana. Kalau bergereja ini lingkungan baru lagi, nanti bagaimana nasib saya? Saya kan pulang ke Semarang ikut orang tua, bukan di rumah sendiri sekarang. Kalau dulu di rumah sendiri, ini ikut orang tua. Padahal ibu seperti itu. Saya bingung lagi. Tapi ya itu yang sering, Mas nggak usah khawatir, yang bisiki saya nggak usah khawatir dan sebagainya. Begitu sampai Semarang saya juga bingung. Saya harus bergereja di mana, dan waktu itu ya akhirnya ya ditunjukkan. Terus puji Tuhan minggu kemarin perjuangan istri saya mencari Tuhan sendiri. Maaf istri saya enggak bantu karena saya enggak senang. Kamu Kristen harus kemauanmu sendiri. Bukan saya, Bu, nanti ini ada ini loh. Nanti hati-hati loh, Bu. Kalau saya enggak mau gitu karena saya takutnya seperti saya nanti enggak kuat. Kalau benar-benar itu dari Tuhan enggak kuat. Biar mandiri. Puji Tuhan ya itu lewat perjuangan ada kerinduan pengen dibaptis lewat Bapak Gembala, Pak Bambang sini dibantu, ditolong, difasilitasi. Istri saya puji Tuhan dibaptis. Paling akhir istri saya kemarin, anak-anak malah sudah baptis dulu. Paling akhir itu pun seperti mimpi karena saya wah gimana ya, sedikit sembunyi-sembunyi di sini karena yaitu mau bergereja nanti takut lingkungan gitu, tapi ya saya nembung ke gereja sana supaya istri saya bisa dibaptis, tapi nggak tahu ada kendala apa, nggak jadi lagi gitu. Akhirnya yaitu memang tidak ada yang kebetulan, benar-benar tidak ada yang kebetulan. Saya bertemu dengan Bapak Ibu Gembala Geraha Karismatik sini, Bapak Bambang, saya ditolong, istri saya dapat dibaptis kemarin, puji Tuhan. Ya itu pengalaman saya di jamah Tuhan, diproses yang benar-benar menurut akal keras banget. Banyak sebenarnya keajaiban Tuhan yang ditunjukkan ke saya, tapi kalau saya cerita wah akan panjang banget. Ini saya cuman mengambil beberapa poin yang istilahnya memang benar-benar saya merasakan secara tubuh, karena saya dari kecil itu orangnya nggak percayaan. Jadi kalau ada orang ngomong gitu, kalau nggak ada buktinya saya nggak percaya.
Kebetulan bapak saya kan dalang, jadi suka klenik itu. Itu kalau sering ngobrol, bahkan sajen-sajen itu sering saya colongi, saya makani gitu. Waktu kecil badung nakal, karena saya nggak percaya gitu. Lah kok saya jadi anak Tuhan ini seperti apa ya, dibukakan dalam arti gini, jadi tahu, oh ternyata itu kuasa Tuhan itu ada, bahkan bahkan menggerakkan kita mau melawan nggak bisa. Saya alami sendiri itu waktu saya harus ke Polsek. Itu sebenarnya saya sudah nggak mau berurusan dengan hal-hal itu. Saya nggak mau, tapi saya seperti disetrum, terus didorong, saya harus naik Vespa saya sampai saya nggak tahu ngoper berapa, langsung 3 jalan. Bahkan mata saya itu kayak merem gitu, nggak tahu jalan. Sampai Polsek saya nanti mau apa saya nggak tahu, bawa rantang, bawa Alkitab, kayak nggak tahu ya, itu mujizat Tuhan lah ya, yang saya alami, yang saya rasakan ya. Semoga apa yang saya saksikan ini bisa menjadi berkat buat banyak orang ya, karena mungkin bahasa saya yang belepotan. Saya mohon maaf. Saya kira cukup cukup ini Pak Pranggi. Iya, wow, luar biasa ya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Luar biasa pada malam hari ini ya. Kesaksian Bapak sangat-sangat menguatkan, memberkati kami. Kata-kata Bapak sungguh sangat menguatkan. Jadi tidak ada kata-kata yang Bapak perlu minta maaf tadi, karena kami benar-benar diberkati luar biasa. Saya sampai mencatat Pak ya, ada 5 hal yang saya catat Pak. Saya tidak mau ketinggalan, ingin berbagi berkat yang saya terima dari Bapak. Pertama Pak ya, saya belajar dari Bapak bahwa firman Tuhan yang menyelamatkan hidup Bapak. Karena Alkitab Bapak bawa kemana-mana ya. Itu Iya, yang Bapak. itu yang pertama kali ya yang saya pelajari ya. Sampai waktu itu Bapak mengalami kecelakaan, benar Pak ya? Kecelakaan, iya, Dan kecelakaan. iya, itu Tuhan yang menolong Bapak, Tuhan yang benar-benar menyelamatkan Bapak sampai seseorang yang membantu Bapak, Bapak melihat ada Iya, salib di sana. Ya, iya, kemungkinan besar saya katakan bahwa beliau juga adalah pengikut Tuhan Yesus ya. iya, iya, saya seperti dicelekkan gitu Pak. Saya eh ngomong kasarnya gini, Iya, nggak ada orang yang menolong kamu. iya. Yang nolong kamu siapa ini? Anak saya gitu. Seperti itu. Saya aduh Tuhan, saya benar-benar dibanting, dibanting pikiran saya. Nah, logika saya kebanting gitu, Pak. Iya. Luar biasa Pak ya. Itu yang pertama saya catat. Tuhan menunjukkan mujizat ke Bapak karena Bapak saking rindunya dengan Alkitab yang Bapak baca, bahwa Bapak tutup cover Alkitab dengan gambar apa tadi Pak? Ya kayak apa itu kado komik itu, kayak Iya, komik itu kado ada komik gambar supaya tidak ya, ketahuan. Bapak iya bawa dan baca Alkitab. Luar biasa supaya ya. istri saya nggak Luar tahu biasa. gitu. Kedua, mujizat yang Bapak terima yang saya pelajari adalah 98.350.000 yang dibayar. Iya, Waktu itu iya Bapak Bapak. berkata juga kepada suara yang selalu ya Selalu menolong saya. menolong Bapak. Kalau memang benar Iya, Tuhan, maka bantulah. Bagaimana saya tidak punya bantulah uang saya. 98 juta. Dan Bapak diperlancar bertemu dengan branch manager dan hanya Iya. mengeluarkan uang 350.000. Betul Pak ya? Karena waktu itu Iya, ada 2 pilihan, Pak. Saya iya. membayar 98 juta atau Heeh. saya di penjara. Wow, Itu luar biasa. pilihannya itu. Dan Karena Bapak, ya, kebetulan Bapak bap- Bapak ini punya anak, yang saya tabrak ini punya anak ah, aparat. waduh, Jadi saya kayak masuk kandang harimau gitu. Saya iya, pasrah aja udah. benar. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya.
Tuhan Tidak tunjukkan dengan cara sengaja, Pak. yang pikiran logika kita masuk Tidak. saya ini, kena saya ini. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan Pak, tidak ya. Itu yang saya pelajari Pak. Dan ketiga, saya tadi tersentuh. Saya tersentuh. Bapak ke gereja naik truk sampah. Betul Pak? Iya, iya. Waduh. Truk DPU Ini itu, Bapak. menampar juga ya Pak ya, bagi mereka, bagi kita semua, termasuk saya. Kadang-kadang kita mau pergi ke gereja cari Tuhan, masih berpikir-pikir kadang-kadang mungkin Pak ya, atau mungkin ya begitulah 40 kadang-kadang. 45 kilo, Bapak. 45 kilo ya, kilo ya. Bapak naik truk sampah ke gereja Kadang-kadang. 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 Yang sering jalan. Yang sering kaki. jalan. Waduh, Jalan 45 kilo. Jadi, Jalan tuh berapa lama Pak ya? 2 jadi jam? saya dari rumah 6:30 sampai ke gereja itu ya jam 6:45, setengah 7 lah. Setengah Iya. 7 saya sampai gereja. Iya, kurang lebih ya, Jadi 2 mulai jam lebih ya. setengah 8. Wow, luar biasa. Iya. Keempat Pak ya, yang saya pelajari ketika Bapak juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu anak mantu Bapak yang masuk penjara ya. Benar Pak ya? Iya, Bapak. Bapak kasih satu hal yang sangat berharga. Best timing. Waktunya tepat sekali. Presisi Iya. sekali. Presisi. Kalau Bapak tidak kasih Alkitab, lain ceritanya. Mungkin dia bisa keluar. Iya, Bapak. Ditolong dengan uang apapun. Tetapi belum tentu dia percaya Tuhan Yesus. Jadi Iya, Bapak iya, Pak. timingnya tepat. Bapak kasih dia Alkitab. Itu yang saya pelajari. Dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mengakui Yesus adalah Tuhan. Tidak membutuhkan waktu lama Pak ya. Ketika Tuhan bisa mengubah hati seseorang, menyentuh hati seseorang. Dan terakhir Pak, Bapak sadar tidak, Bapak sudah menyelamatkan 7 jiwa. Ibu, anak Bapak, Iya. dan menantu Bapak. Walaupun Bapak tidak mengkristenkan mereka, Bapak tidak mendoktrin mereka, tetapi hubungan pribadi Bapak dengan Tuhan, itu yang mereka lihat di dalam karakter Bapak. Itu yang saya pelajari. Dan mereka ikut Bapak gara-gara itu. Roh yang hidup di dalam tubuh dalam hidup Bapak. Tidak membutuhkan lama. 7 orang diselamatkan dengan mujizat yang berbeda. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus kita pada malam hari ini. Luar biasa. Baik, itu saja Pak dari saya Pak ya. Saya akan bergeser kepada teman-teman yang ada di Zoom. Barangkali mereka juga ingin bertanya, ingin berbagi, ingin support Bapak. Silakan. Sahabat-sahabat di Zoom, ayo berlomba-lomba untuk menerima berkat dengan berbagi, dengan mendukung Bapak. Silakan, hidupkan mic dan kameranya ya. Hidupkan mic dengan Shalom. kameranya. Ibu Diana, Shalom. oke. Shalom Ibu Diana. Shalom. Bisa diputar dulu handphonenya. Diputar maksudnya landscape. Diputar landscape atau di apa ya istilahnya? Horizon. Ya, puji Tuhan. Begitu Ibu. Ya, bisa perkenalkan diri dulu Bu ya. Ya, dan shalom, selamat malam Ibu Diana. Selamat malam. Ya, silakan Ibu Diana. Shalom Pak Prasetyo, Salam Ibu. shalom Pak Franky. Shalom Ibu. Benar-benar bersuka cita ya. Ya. Amin. Nama saya Ibu Diana Lasmaria Sitinjak. Ya. Saya ada di Bekasi saat ini. Saya terberkati dengan link yang ada Miracle TV. Saya berdoa sama Tuhan supaya saya bisa masuk di link ini. Ternyata anak saya jauh lebih pintar ngajarin saya untuk masuk ke YouTube begitu. Amin. Terus akhirnya saya diajarin. Akhirnya malam ini saya tunggu-tunggu Miracle TV untuk tayang. Tuhan jawab doa saya walaupun sepertinya mimpi. Mimpi mungkin bagi orang lain tidak mimpi, buat saya mimpi ya. Jadi hari ini Amin. saya bisa ketemu dengan narasumber Pak Prasetyo. Tuhan Yesus baik, luar biasa buat Bapak. Iya. Teruskan panggilan Tuhan itu, apapun yang Bapak Prasetyo sedang alami, Tuhan mengerti, Tuhan tahu bahwa Pak Prasetyo itu sedang masuk dalam sekolahnya Tuhan. Amin. Sedang masuk dalam sekolahnya Tuhan. Saya sedang bergumul dengan tetangga saya yang Muslim, sebelah kiri dari rumah saya. Saya sudah berdoa buat dia 4 tahun, tapi tahun ini dan tahun kemarin
Roh Kudus lebih membakar roh saya untuk terus saya bergelora mendoakan dia. Saya setel di kamar saya lagu pujian, kebetulan itu berdampak ke arah rumah dia, nggak tahu kenapa, pokoknya kalau saya setel lagu dia merasakan, dan saya selalu bilang, Tuhan, Roh Kudus di sana, Roh Kudus di sana. Dan malam ini percayalah Pak, bahwa Bapak bukan diselamatkan secara kebetulan, pasti ada orang yang berdoa buat Bapak, walaupun orang itu mungkin enggak Bapak kenal. Seperti saya mendoakan tetangga saya, Amin. sebagai anak Tuhan, saya mendoakan dia. Bukan sedikit Pak, waktunya sudah mau 4 tahun lebih saya mendoakan dia. Tapi waktu Tuhan lah yang boleh terjadi. Jadi kalau Pak Prasetyo boleh saat ini mengenal Tuhan, pasti ada orang-orang yang mendoakan Bapak. Jadi Bapak jangan takut. Bapak jangan takut untuk mengasihi sesama Bapak yang dulu masih seagama yang dulu. Kasihi saja, doakan saja. Karena keselamatan yang kita miliki itu bukan milik kita sendiri. Saya Kristen dari kecil, Pak. Saya Kristen dari kecil, tapi saya tidak mau egois masuk surga sendiri. Saya tidak mau ke surga sendirian. Saya mau tetangga-tetangga saya sedang berdoa, satu perumahan saya ini semua dilawat Tuhan. Berjumpa dengan dia. Saya tidak menginjil. Seperti Bapak, saya tidak menginjil. Saya tidak menginjil. Saya doa, saya puasa, saya nangis. Saya nangis, Tuhan, saya harus bisa memenangkan mereka dengan air mata saya. Saya berdoa, Tuhan jadikan satu perumahan saya ini orang yang mengenal Yesus. Bukan Kristen, Pak, bukan Kristen. Bukan untuk menjadi Kristen. Iya. Karena Kristen itu agama. Tapi untuk menjadi orang yang mengasihi Yesus, yang percaya sama nama Yesus. Untuk apa mereka Kristen, tapi mereka enggak hidup benar. Jadi kalau orang punya Yesus pasti belajar untuk terus hidup benar, dan hidup benar. Saya Kristen dari kecil, tapi saya berbuat dosa. Saya jatuh dengan berbagai dosa. Tapi begitu saya berjumpa dengan Yesus, saya Kristen, tapi saya tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Ketika saya berjumpa dengan Yesus, hidup saya dipulihkan, hati saya dibaharui, rumah tangga saya diberkati, anak-anak saya diberkati. Bahkan ketika saya meminta untuk bisa masuk Miracle TV pun, yang sebenarnya mungkin bagi orang mudah, tapi bagi saya itu masuk dan dilihat orang, bahkan bisa berbincang dengan narasumber, itu sesuatu yang berkat khusus buat saya, begitu. Dan bahkan boleh orang pertama saat ini boleh berbicara untuk narasumber, begitu, menguatkan narasumber. Selama Bapak bersaksi, saya berbahasa roh, saya berbahasa roh, saya berbahasa roh, saya berbahasa roh terus, saya berbahasa roh. Supaya Bapak tidak terbata-bata berbicara, dan saya sangat diberkati. Sangat diberkati Pak Prasetyo. Saya menangkap isi hati Tuhan. Bahkan Pak Franky pun dibawa oleh Tuhan untuk mencatat hal-hal kecil yang mungkin saya tidak kepikiran untuk nyatat. Alkitab Bapak bawa kemana-mana. Bapak memberikan Alkitab kepada menantu Bapak. Bapak tidak berikan jaminan apapun, tapi memberikan jaminan firman untuk menantu Bapak. Bapak bungkus Alkitab Bapak supaya tidak menjadikan masalah buat orang lain, karena yang penting hati Bapak tahu bahwa ini adalah satu pegangan hidup Bapak. Saya orang Kristen, Pak, tapi saya mungkin belum tentu bawa Alkitab kemana-mana seperti Bapak. Terima kasih, Pak, sudah dipimpin oleh Roh Kudus, berbicara dengan Roh Kudus, bukan dengan akal pikiran Pak Prasetyo. Lawatan Tuhan malam ini saya rasakan, Tuhan pimpin Bapak, Tuhan pilih Bapak untuk menjadi narasumber yang memberkati saya secara pribadi. Mulai malam ini, saya berkomitmen, saya tidak berani berkata berjanji, karena itu satu hal yang tidak boleh saya katakan, tapi saya berjanji, berkomitmen, bahwa saya mengikuti cara Bapak, bahwa Alkitab kemanapun saya akan bawa Alkitab. Mau saya arisan, mau saya ketemu keluarga, biasanya orang Kristen ke gereja baru bawa Alkitab. Tapi saya sangat diberkati. Amin. Bapak baru berjumpa dengan Yesus, tapi Bapak seperti orang yang sudah lama berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Saya dari lahir Kristen, Pak, tapi saya tidak pernah membawa kata-kata, sampai saya bilang gini, nah, Alkitab tolong jangan ditaruh sembarangan. Bapak itu sudah mengatakan ke dalam roh saya bahwa Alkitab itu bukan sebuah tulisan, bukan huruf yang mati, tapi hidup.
hidup. Sampai saya bilang nggak ada Alkitab yang tergeletak ya, jangan sampai ada seperti itu. Kita orang yang percaya Yesus, bahwa kita menyia-nyiakan perkataan Tuhan. Kita meletakkannya sebaik mungkin. Di atas tempat tidur kah, di atas meja, tidak bergeletak di lantai seperti itu. Saya sangat diberkati, 2 poin saya diberkati. Amin. Alkitab Bapak bawa kemana-mana, dan Bapak meletakkan Alkitab di tempat yang terbaik, bukan saja di hati Bapak, tapi di rumah pun, dimanapun Bapak selalu menempatkan yang terbaik. Izinkan saya, Ibu Diana Lasmari, nanti saya sudah chat pribadi dengan Pak Prasetyo, minta nomor HP. Saya ingin memberkati Bapak, karena Bapak harus punya teman-teman rohani, bukan saja kata-kata bahwa mengasihi Pak Prasetyo, tapi juga harus ada satu tindakan untuk memberkati Bapak gitu ya. Untuk Amin. Bapak bisa memuliakan Tuhan lebih lagi, terus memuliakan Tuhan lebih lagi bersama Tuhan. Mungkin tidak seberapa ya, tapi mungkin itu ungkapan hati saya untuk keluarga Pak Prasetyo. Shalom, terima kasih buat kesempatannya Pak Shalom, Freddy. ya. Terima kasih sama-sama ya Ibu Diana sudah berbagi pada malam hari ini. Puji Tuhan, Ibu Diana diberkati luar biasa. Nah, sekarang kita kasih kesempatan kepada Ibu Ria. Wah, luar biasa ya. Ibu Ria ada dengan kita pada malam hari ini, dan karena Ibu Ria kita bisa terhubung di Miracle TV dan Pak Prasetyo bisa bersaksi. Shalom, selamat malam Ibu. Apa kabar? Mic-nya Bu belum dihidupkan. Mic Ibu. Mungkin dicopot aja Bu, headsetnya, karena kami tidak mendengar suara Ibu. Baik. Shalom, selamat Shalom, malam. sekarang sudah bisa, puji Tuhan. Tuhan. Silakan Bu. Miracle karena mendatangkan pembicara-pembicara yang sangat-sangat hebat. Setiap hari saya menyaksikan Miracle TV, selalu saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Pak Frankie, terima kasih tim Miracle TV. Sama-sama Ibu, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Prasetyo, selamat malam. Terima kasih Ibu, selamat malam. Ini sungguh dahsyat luar biasa. Saya sudah pernah sedikit mendengarkan kesaksian Bapak, tetapi malam hari ini saya tadi sempat menangis Bapak. Saya tidak pernah mendengarkan yang betul-betul saya betul-betul menangis Pak. Sungguh dahsyat kesaksian Bapak. Kemarin saya hanya mendengarkan sedikit, rupanya begitu dahsyatnya Bapak dipakai Tuhan untuk menyelamatkan semua keluarga-keluarga Bapak. Dan saya juga melihat bagaimana keluarga Bapak saat sangat setia kepada Tuhan. Saya lihat bagaimana anak-anak Bapak juga yang sekecil itu bisa memuji Tuhan. Aduh, saya waktu menyaksikan waktu dibaptis, Ibu dibaptis kemarin itu Pak, saya sudah sangat-sangat terharu. Luar biasa keluarga ini, begitu rasanya Tuhan melingkupi keluarga Bapak, itu yang saya rasakan waktu itu Bapak. Satu ini ya Pak, untuk menguatkan Bapak, satu ayat firman Tuhan, Yesaya 41 ayat 13, apakah boleh ditampilkan Pak Frankie? Bisa, Yesaya 41 ayat 13 Pak. ayat 13 ya, saya buka Bu ya. Iya. Tolong, iya, Bapak Prasetyo, apakah tolong bisa dibaca, Pak? Sebab aku ini Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat Amin. 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikian firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Haleluya. Haleluya. Amin. Pak ya, sangat-sangat dahsyat, tetap taat, tetap setia, terus maju di dalam Tuhan Bapak. Kami ini adalah sahabat Bapak, keluarga Bapak. Terus tetap semangat Bapak.
Itu saja Pak Franky, terima kasih Pak, Iya, sangat hebat. sama-sama. Terima kasih Ibu Ria atas kerjasama yang baik juga dan bantuan Ibu Ria sehingga Bapak Prasetyo bisa tampil pada malam hari ini untuk bersaksi. Tuhan menggunakan orang-orang yang tepat untuk memuliakan namanya melalui Ibu Ria, melalui juga Pak Prasetyo. Dan sahabat-sahabat Miracle ya, saya dari Miracle TV meminta nomor rekening dari Pak Dwi, tetapi tidak ada nomor rekening. Jadi saya bilang ke Pak Dwi, bisa dibikin Pak ya, karena Iya. kami juga rindu untuk memberkati. Dan benar, di kolom komentar ada seseorang yang bertanya, minta Pak nomor rekeningnya. Ini saya lagi baca sekarang, jadi saya teringat ya, oleh Pak Basaulian. Ya, dan puji Tuhan ya, jika teman-teman tergerak untuk menopang, untuk mendukung Pak Prasetyo. Dan ada Iya. juga seseorang yang sekitar 2 hari lalu menghubungi saya. Jika ada hamba Tuhan, orang yang membutuhkan donasi, hubungi saya. Luar biasa ya, Tuhan mempersiapkan orang untuk menopang orang-orang yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Baik, terima kasih ya. Jadi belum ada nomor rekening dari Pak Dwi, karena Pak Dwi bukan itu Pak Dwi yang Pak Dwi mau bersaksi, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ketika sahabat-sahabat rindu mau memberkati, mudah-mudahan minggu depan sudah ada dan saya akan cantumkan di bawah video. Baik, silakan di kolom Zoom. Mike, masih adalah yang mau berbagi, bertanya, support, silakan hidupkan mic dan kameranya. Silakan. Saya lihat di sini ada Pak Paul, ada Ibu Kristina Dengkuma, ada Ibu Endang, Pak Gernison, Ibu Diana, Ibu Seni ya. Oke, silakan. Siapa yang mau duluan bisa hidupkan mic dan kameranya karena luar biasa kesaksian dari Pak Dwi pada malam hari ini. Sungguh benar-benar dahsyat ya. Saya tadi ada satu lagi Pak. Saya teringat tadi ketika Ibu Diana menyinggung soal pujian ya. Luar biasa ya. Yang Bapak dengar itu ternyata di awal itu dari radio. Dari yang radio, ternyata Bapak. berdampingan dengan suara azan, betul ya? Pengajian benar, minta maaf. Wah, Itu luar biasa cara Tuhan ya. Kesukaan saya juga. Tetapi kok Bapak Ya. bisa melenceng ya, Ya, itu. setelnya ke pujian Nggak ada rohani. yang Wow, luar nggak ada biasa yang dahsyat. kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Ya, Iya. stasiun rohani, siapapun pemiliknya yang puji Tuhan bisa mendengar kesaksian ini, teruslah menginjil ya di dalam media radio. Ternyata pada malam hari ini kita menyaksikan seseorang bisa diselamatkan melalui awal dari radio. Ya, puji Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Silakan Pak Gernison. Puji Tuhan. Silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak Gernison. Bisa dengar suara saya Pak? Selamat malam Pak. Ya, silakan Jelas, Pak. Pak. Silakan. Jelas suara? Silakan. Iya bisa. Bisa, iya. Iya. Selamat malam Pak Prasetyo Sugeng Dalu Pak. Sugeng Dalu, selamat malam Bapak. Bapak apa ya? Bapak sudah banyak ya membuktikan dan mengalami Tuhan ya. Iya, puji Tuhan Bapak. Banyak dapat mujizat ya Bapak ini, banyak sekali ya. Hingga sekarang ya. Kalau Bapak, pertanyaan saya hingga diceritakan- sekarang apakah ya? Kalau diceritakan bahkan bukan setiap hari lagi, setiap menit, termasuk pandemi ini kemarin Tuhan memberi banyak Pak. Saya kesaksian itu banyak. Oh, sampai begitu ya? Iya. Begitu dekatnya ya Tuhan kepada Bapak ya, luar biasa sekali. Wah, Bapak boleh tahu dibaptis tahun berapa Pak? Saya dibaptis, waktu itu saya ke gereja 2015. Saya maksa, istilahnya bukan maksa ya, ngejar Bapak Gembala, Pak tolong pokoknya saya, karena saya pernah baca di Alkitab, ada yang bertanya, untuk bisa itu harus dilahirkan kembali.
Lah dilahirkan kembali lewat mana? Ya lewat baptis itu. Akhirnya saya ngejar Pak Gembala. Bapak, pokoknya bagaimana caranya saya dibaptis. Desember saya masuk gereja, Maret 2016 pas Paskah saya dibaptis, puji Tuhan. Iya. 2016 Oh, Maret. melewati kesaksian Bapak, Bapak sudah membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu benar-benar Tuhan yang hidup, Pak ya, Haleluya. bukan main. Sebenarnya banyak Bapak tidak ceritakan ya di room Iya. ini ya. Begitu Iya. banyak sih sebenarnya mujizat yang Tuhan berikan kepada Bapak, begitu Bapak. banyak ya. Iya, Bapak. Aduh, luar biasa ini, Pak. Hingga sekarang, Pak, dan anak-anak dan istri ikut terlibat dalam pelayanan di gereja, Pak ya? Iya, ya bergabung ke ini Geraha Karismata tempat Bapak Bambang ini. Sekarang tinggal di Solo, Pak nggih? Di Semarang, Pak. Oh, Di di Semarang. Saya 5 tahun yang lalu ke Semarang. Ya itu saya kan biasa ngikut itu tadi lah. Saya disuruh jam 2 malam disuruh pulang Semarang langsung. Ya jam 2 malam boyongan jam 2 malam itu tak ikuti di Semarang. Nanti ceritanya gimana lagi ya, ini baru saya nikmati proses Tuhan. Saya nikmati ini 5 tahun ini. Iya. Luar biasa ya penyertaan Tuhan kepada Bapak dan keluarga. Bapak sebenarnya tidak pernah menginjili anak-anak, menginjili istri bahkan ya suka-suka kalian. Iya. Ternyata mereka melihat dari karakter Bapak sendiri. Oh, kok begini ya? Kok begini ya? Iya. Ujung-ujungnya ikut juga, Pak ya, mengakui Tuhan dan Juru Selamat itu melewati kerendahan hati Bapak, Pak ya. Iya, Luar Bapak. biasa ya. Tuhan mengubah karakter Bapak. Iya. Seperti yang Bapak ceritakan di awal-awal tadi kan, temperamen. Memang kalau supir jalanan itu memang kebanyakan Iya. mohon maaf ya, identik dengan Iya, itu ya. iya, Benar. karena lingkungannya seperti Ya, karena itu. lingkungan, terbentuk oleh lingkungan. Ya, kebanyakan begitu. Tapi Tuhan kita yang Maha Kuasa sudah mengubah hati Bapak. Amin. Iya. Amin. Oke, terima kasih kesaksiannya, Pak. Tuhan berkati. Salam untuk Amin. ibu dan keluarga, Pak ya. Selamat Iya. malam. Ya, Shalom. terima kasih ya Pak Garnison. Luar biasa ya sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini. Ya, betul Pak Garnison ya, memang saya belajar pada malam hari ini ternyata dengan cara hidup kita, dengan menunjukkan buah-buah roh, karakter Kristus, itu bagian juga dari penginjilan ya. Meskipun kita tidak perlu terlalu banyak berkata-kata, wow luar biasa, hidup harus Itu berbuah. saya ingat itu Pak Gembala saya di Iya. Solo itu, waktu itu kan dia pakai bahasa Jawa itu tadi. Nek kowe dadi Kristen ojo ngristenke. Jadi kalau kamu jadi Kristen jangan mengkristenkan orang. Iya. Tapi jadilah Kristen. Otomatis orang melihat itu akan tahu bahwa kamu itu murid Kristus. Amin, Pengikut. amin. Betul Pak, betul sekali ya. Saya pegang sampai ya itu saya ke anak istri, saya tidak akan mengajak, pokoknya terserah. Anak saya, istri saya itu baptis lucu, lompat-lompat. Jadi tahun ini si ini tahun enggak bisa bareng gitu, enggak. Soalnya memang semaunya dia dan kehendak Tuhan. Kalau enggak kehendak Tuhan, seperti istri saya itu kerinduannya berarti sekitar 6 tahun. 6 tahun yang lalu istri saya sudah menggebu-gebu, udah pengen gitu. Tapi yang kehendak Tuhan, puji Tuhan baru minggu kemarin itu oleh Bapak Gembala Bambang di Geraha Karismata ini dibaptis. Puji Tuhan ya. Ya, sebentar. Ada ibu yang bertanya link Zoom-nya. Di kolom komentar Bu ya, tinggal diklik. Puji Tuhan. Kita lanjut kepada teman-teman yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya ya. Ada Popol, ada Bang Cek ya, Ibu Endang. Silakan hidupkan mic-nya. Popol mungkin atau teman-teman yang lain silakan. Dan pada malam hari ini kerjasama yang baik terjadi dengan gereja atau gembala yang Bapak sekarang ini bertempat luar biasa. Mereka sangat support Bapak. Di awal mereka membantu. Benar-benar luar biasa ya. Saya mengucapkan juga terima kasih tentunya kepada Pak Gembala ya.
Pak Prasetyo dan tim multimedia yang sudah membantu. Iya, Baik, Pak. teman-teman, silakan. Jika ada yang mau berbagi, karena luar biasa ya kesaksian pada malam hari ini. Wow, yang nonton tadi sampai 1.500 ya, nonton serentak. Puji Tuhan, biar nama Tuhan Yesus dimuliakan ya. Amin, amin. Karena kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akan tutup sesi kesaksian pada malam hari ini. Dan tentunya masih ada, dan kita akan menutupnya dengan doa, tetapi nanti akan ada kata-kata penutup atau closing statement dari Bapak Prasetyo. Dan puji Tuhan kita doakan ya, nanti akan menyusul kesaksian Ibu ya, Ibu Prasetyo, dan mungkin juga suatu hari anak mantunya. Kita mau tahu ya, ketika Bapak kasih dia Alkitab dan Bapak pulang, saya mau tahu apa yang dia buat dengan Alkitab. Pasti ada sesuatu Pak ya, dari hatinya itu, sesampai mujizat itu terjadi. Luar biasa. Baik, masih ada lagi Ibu Christina mungkin, atau Pak Paul. Masih dinas Pak Paul ya. Minta maaf ini Pak. Iya, enggak apa-apa. Bapak mau berbagi silakan Pak. Tapi mic-nya harus dihidupkan dulu Pak. Mic Bapak masih mute ya. Iya, puji Ya, Tuhan. Sudah Pak. maaf Pak, di ruangan saya ada yang terjangkit COVID, jadi saya harus pakai APD. Oh iya Pak, hati-hati Pak ya. Ya, silakan Pak. Saya dengar sedikit saja kesaksian Pak Ya. Prasetyo ya. Tapi sabar itu banyak ininya Pak, banyak manfaatnya, dan kesabaran itu kesetiaan Bapak kepada Tuhan, Tuhan memperlihatkan kasih setia Tuhan juga kepada Bapak ya. Kesabaran Bapak akhirnya satu jiwa bertobat, seisir ya, keluarga dimenangkan ya. Itu dahsyat Pak. Saya senang dengar Bapak bahwa sekarang memang terjadi pergerakan di mana-mana. Orang-orang terima Yesus, dan ini waktu sekalipun agak lama Bapak harus menunggu istri dibaptis, tapi toh akhirnya juga ibu dibaptis, dan ini hebat Pak, sungguh hebat ya. Kesabaran itu saya juga mengalaminya, kayak saya banyak berdoa Pak, lebih banyak berdoa daripada saya bicara Pak. Doa itu besar kuasanya kalau dengan iman, dengan percaya, itu besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya, itu firman Tuhan juga mengatakan demikian. Tadi saya juga dengar Ibu Diana juga, saya bilang hebat. Sekarang hebat Pak, semua ibu-ibu ya. Iya. Halo. Lanjut Pak. Iya. Lanjut Pak. Iya, jadi sekali lagi ini satu contoh yang baik dari Pak Prasetyo bagi semua orang yang mendengarnya, dan saya harap kesaksian Pak Prasetyo ini didengar banyak orang dan menjadi pemicu semangat untuk bertahan bersama Tuhan Yesus, dan juga berani berikrar untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sukses Pak, jangan takut, Tuhan menyertai Bapak. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Franky. Maaf saya nggak bisa lama nih Pak. Tidak apa-apa. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Paul ya, yang sudah berbagi dan memberikan support kepada narasumber kita, Bapak Dwi Prasetyo. Baik, kalau begitu inilah dari akhir sesi kita pada malam hari ini, kesaksian yang luar biasa ya. Nah Pak Prasetyo, sebelum kita tutup dengan doa Pak ya, mungkin ada pesan-pesan atau closing statement dari Bapak, singkat saja untuk sahabat-sahabat Miracle yang mungkin barangkali mengalami pergumulan atau mengalami Tuhan. Silakan Pak. Alkitab Pak. Jadi kita harus memang firman ada yang tertulis bahwa firman Tuhan pelita bagi kakiku, itu benar, nyata, benar-benar nyata, dan jangan menyepelekan barang sedikit pun, jangan disepelekan, itu benar.
bahwa Alkitab itu firman Tuhan itu hidup, pasti hidup. Itu saya kira itu saja Bapak, supaya kita lebih istilahnya karib dengan Alkitab. Itu saja Bapak. Iya. Terima kasih Pak ya atas pesannya, karib dengan Alkitab ya, karena Alkitab itu firman yang hidup, pelita bagi kakiku, karena Bapak sendiri yang mengalaminya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Miracle yang sudah menonton pada malam hari ini, dibagikan di grup-grup rohani, dibagikan di berana-berana sahabat Miracle, agar supaya bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Baik, Pak Prasetyo, saya undang kita berdoa bersama-sama ya, untuk menutup kesaksian pribadi kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Puji Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami sangat bersuka cita dengan berkat kesaksian dari Bapak Prasetyo. Sungguh sangat menguatkan iman kami dan sungguh sangat membuat kami ya Tuhan terinspirasi, membuat kami teredukasi. Luar biasa ya Tuhan kesaksian dari beliau yang Tuhan pakai di dalam hidupnya. Kami berdoa ya Tuhan pada malam hari ini khusus kepada Bapak Dwi Prasetyo yang dipakai Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa ya Tuhan tunjukkan kuasa, mujizat luar biasa di dalam kehidupannya. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan dari beliau, Tuhan Yesus campur tangan agar supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Keluarga besar beliau, anak-anak, istri, anak mantu, Tuhan Yesus juga campur tangan. Mereka sudah diselamatkan. Biarlah mereka terus memuliakan dan setia kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa berkat yang sama kepada semua sahabat-sahabat Miracle yang menyaksikan pada malam hari ini, menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk mereka bagikan video untuk memberkati lebih banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus atas koneksi dan juga atas perangkat yang kami pakai berjalan dengan baik. Kami juga berdoa kepada Ibu Ria. Terima kasih karena beliau juga yang support sampai bisa Pak Prasetyo pada malam hari ini bisa bersaksi. Kami juga berdoa kepada gembala dari Bapak Prasetyo dan tim yang sudah membantu di dalam multimedia. Diberkati luar biasa ya Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Pak Prasetyo, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Luar biasa dahsyat. Dan sahabat-sahabat Miracle, kita akan berjumpa kembali besok hari dengan tamu spesial lainnya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Iya. Pak Prasetyo, saya tutup dulu ya koneksi dengan YouTube dan Facebook sebelum kita lanjut sedikit di Zoom.